Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, semoga sehat-sehat. Dan pada pertemuan ke-12 ini, saya akan memberikan materi tentang ikan dan teknologinya untuk pengolahan. Itu jenis ikan yang bertulang rawan. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu Anda sudah mempelajari jenis-jenis ikan. Jadi ada ikan yang bertulang belakang, ada ikan yang bertulang rawan, dan juga ada ikan-ikan yang tidak diketahui jenisnya, ya. Nah, ini saya akan share materi saya. Saya akan menerangkan tentang bagaimana jenis-jenis ikan bertulang rawan ini bisa diolah menjadi produk-produk olahan yang bernilai ekonomis tinggi yang biasanya digunakan baik untuk produk makanan maupun untuk produk kosmetik. Baiklah, pada pertemuan ini saya akan memberikan materi dulu tentang jenis-jenis ikan yang bertulang rawan. Nah, Anda bisa lihat ini adalah jenis-jenis ikan yang bertulang rawan yang disebut dengan chondrichthyes, ya. Ikan-ikan yang bertulang rawan ini tidak banyak dan biasanya jenis-jenis ikan ini hidup di laut yang dalam dan juga hidupnya adalah di dasar laut. Nah, ikan-ikan yang bertulang rawan ini hidup di laut yang dalam. Itu ada ikan hiu, kemudian ada ikan pari. Ikan pari ini banyak jenisnya. Ada ikan pari yang memang hidupnya di dasar lautan. Jadi ikan pari yang hidupnya di dasar lautan ini hanya menunggu makanan yang jatuh ke dasar laut itu yang dimakan. Kemudian hewan-hewan yang mungkin lewat di dasar laut itu yang dimakan. Dan pada umumnya ikan-ikan pari yang hidup di dasar laut ini mempunyai indera penciuman yang lebih tinggi dibandingkan indera penglihatannya. Jadi ikan-ikan ini hanya mengap aja mulutnya, kemudian dia kalau lapar ya dia telan makanan-makanan yang jatuh. Dan kemudian indera penciumannya lebih tinggi sehingga mereka ini bisa memilih jenis-jenis makanan yang akan digunakan atau yang akan dimakan. Nah, kita lihat ciri-ciri umumnya. Ikan-ikan bertulang rawan ini ikan-ikannya berahang, ya. Memiliki sirip yang berpasangan, lubang hidung yang berpasangan, mempunyai sisik, jantung beruang dua, dan rangkanya tulang rawan, memiliki endoskeleton yang terbuat dari tulang rawan, merupakan predator utama di laut. Indera pembaunya lebih tajam daripada indera penglihatan. Kemudian ikan pari berbentuk pipih dorsoventral mencari makan di laut yang dalam dan ada pemakan plankton juga. Nah, kemudian alat gerak anterior berpasangan dan berkembang dari sirip pektoral. Kemudian chimera berbeda dengan ikan hiu dan pari, ya, karena tergolong ikan purba. Jadi untuk ikan-ikan yang bertulang rawan ini ada lagi yang disebut dengan chimera, tetapi ikan-ikan ini sudah jarang kita temui, ya. Dan mereka hidupnya di laut yang dalam dan di dasar laut dan disebut juga dengan ikan purba. Nah, kita melihat klasifikasi chondrichthyes ini terbagi dalam dua subkelas. Ada yang disebut dengan Elasmobranchii, itu termasuk ke dalam hiu, pari, dan skate, ya. Kemudian ada Holocephaly, ini termasuk ke dalam jenis chimera dan juga disebut dengan hiu hantu. Kemudian subkelas Elasmobranchii itu termasuk ke dalam ordo Pleurotremata dan ada lagi ordo Hippotremata.
Kemudian subkelasnya adalah Holocephali yang termasuk ke dalam ordo Chimaeriformes. Nah, tentu saja karena hidupnya di laut yang dalam, kemudian juga ada di dasar laut, tentu saja Anda sangat jarang sekali ya, termasuk saya juga jarang sekali ketemu dengan ikan-ikan ini ya, yang ada disebut dengan dogfish shark ya. Kemudian ada frill and cow shark ya, ikan hiu ini banyak jenisnya, ada bullhead shark, kemudian ada carpet shark. Jadi ada juga ikan-ikan ini yang berbentuk karpet ya, jadi tidak terlihat ya, padahal ini mereka hidup di dasar laut. Ini lagi jenis-jenis ikan hiu, ada sun tiger shark, ada goblin shark ya. Jadi ini berbeda ya, ini ada punya hidung yang panjang ya. Ini giginya juga tajam-tajam, bertulang rawan, tapi mereka ini giginya sangat-sangat tajam ya. Ada mako shark, ada basking shark ya. Ini disebut dengan basking shark karena moncongnya yang bisa dibuka selebar-lebarnya ya, seperti basking ya, seperti keranjang yang besar ya. Nah, ini dia kita lihat morfologi ikan hiu ya. Kita lihat ini untuk kepalanya ada mata ya, ada mulutnya, kemudian ada external gill yang katup insang yang terbuka ya, kemudian ada sirip ya, first dorsal fin, kemudian ada second dorsal fin yang berada di sini, kemudian sirip ekor. Nah, ini pelviknya ya, ini sirip pelvik di sini, ini ada pelviknya, dan ada bagian sirip perutnya, belly, dan ada sirip di bagian dadanya, pectoral fin. Nah, kita sering sekali mendengar bahwa untuk olahan makanan, olahan sirip ikan hiu ya, ini kalau di restoran-restoran itu tidak semua restoran menyediakan olahan sirip ikan hiu ya, karena memang makanan ini tergolong dengan makanan yang harganya sangat mahal dari restoran-restoran tertentu yang menjualnya. Jadi ikan hiu ini ditangkap ya di laut yang dalam, kemudian siripnya yang diambil ya, lalu dagingnya atau tubuhnya ini dibuang kembali. Jadi kenapa? Karena daging ikan hiu itu mengandung senyawa amonia yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan ikan-ikan bertulang belakang ya, karena ikan-ikan hiu ini mengandung amonia yang tinggi sehingga pada saat pengolahannya daging ikan ini berbau pesing ya. Jadi sehingga jarang sekali yang menggunakan daging ikan hiu untuk produk-produk olahan makanan. Nah, oleh karena itulah olahan sirip ikan hiu ini mahal sekali harganya ya, makanan yang tersedia di restoran ya. Nah, jadi dengan adanya olahan sirip ikan hiu sehingga badannya ikan hiu ya itu jarang sekali digunakan dan terbuang ya, maka kita bisa melakukan diversifikasi olahan dari tubuh ikan hiu ini ya untuk dijadikan produk-produk olahan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan menerangkan tentang materi produk-produk olahan dari badannya ikan hiu. Nah, kemudian selain dari sirip ya, ada hati ikan hiu ya. Nah, hati ikan hiu ini diambil juga selain dari sirip untuk diolah
menjadi minyak ikan hiu, ya. Nanti di pertemuan selanjutnya juga kita akan menerangkan tentang detail tentang pengolahan minyak ikan hiu ini. Jadi ada dua yang bernilai ekonomis tinggi di sini, siripnya dan hati ikan hiu. Nah, kemudian ikan hiu ini kita lihat ada tengkoraknya ya, ada rahang bawah, ada rahang, ada sirip dada, ada lengkung insang, ada tulang belakang, dan ada sirip ekor ya. Nah, ini pelvisnya, jadi sirip yang bagian pelvis ini juga bisa digunakan untuk olahan di restoran ya, di restoran-restoran yang besar. Nah, ini tipe gigi ikan hiu ya, makanya ikan hiu ini kalau ketemu manusia ini dia giginya tajam sekali ya, bisa merobek-robek ya. Ini sisiknya ikan hiu ya, jadi bertulang rawan tapi sisiknya begini nih, jadi sisiknya ini tajam-tajam sekali. Nah, kita lihat bagian dalamnya ikan hiu ini yang diambil adalah hatinya ya, diambil adalah hatinya ini yang tadi untuk dibuat menjadi minyak ikan. Nah, Anda sendiri sering mendengar bahwa minyak ikan ini sangat banyak digunakan untuk kesehatan ya. Jadi sebagai suplemen yang konon sudah banyak digunakan untuk mengobati atau sebagai suplemen untuk kesehatan jantung ya, pembuluh darah dan lain-lain. Dan dalam hal olahan minyak ikan ini juga mempunyai harga yang sangat tinggi ya, karena bukan digunakan hanya untuk makanan, tapi ini juga untuk suplemen. Nah, kemudian kita masuk ke dalam jenis ikan pari ya. Ikan pari ini juga termasuk ke dalam ikan yang bertulang rawan. Ya, kita lihat ini matanya ya. Kemudian kita lihat ikan pari ini mempunyai ekor ya. Ekornya ini di paling ujung ini terkenal dengan racunnya ya. Jadi kalau ikan ini menyerang lawannya ya, ini mereka pakai ekor yang bagian belakang ini. Kemudian kita lihat ikan pari ini mempunyai sirip ya, sirip yang ini bagian pelvik ya. Kemudian ini bagian badannya ya, tetapi dia berhubungan langsung dengan siripnya ini ya. Kemudian kita lihat ikan pari ini juga mempunyai sirip yang di bagian dorsal ya. Kemudian juga di bagian yang kedua ya, di second dorsalnya ini juga ada siripnya ya. Nah, kalau kita lihat ikan pari ini ya, ini ada mulutnya ya, ini dan ikan pari ya, Anda bisa melihat kalau yang betinanya ya, kita bisa lihat jenis kelaminnya ya, yang betina. Kemudian ini ada anusnya ya, jadi ada claspersnya ya. Kemudian kita lihat ini ada bagian insangnya ya, jadi tutup insangnya ini untuk mereka bernafas ya. Nah, Anda harus tahu bahwa ikan-ikan ini itu termasuk ke dalam ikan-ikan yang disebut dengan mamalia ya. Mereka melahirkan anaknya ya, tidak bertelur. Nah, kita lihat di sini jenis ikan ya, pari ini bermacam-macam ya. Ini ada, kita lihat ini ada kedua matanya ya.
Kemudian kita lihat ini mulutnya beradanya di bawah ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat dari atas itu tidak kelihatan ya. Tidak seperti ikan-ikan yang biasa ada moncongnya di sini. Tapi di sini ada mulutnya. Kemudian ini ada kloakanya ya. Kemudian ada ini sirip-siripnya ya. Ini yang bisa kita lihat. Ini ekornya ini. Ya, ekornya ini yang sangat tajam ya kalau menyerang lawannya ini terkenal dengan racunnya ya. Nah, kita lihat tipe sirip ekornya ya. Ini sirip ekor ini bertulang lawan ya. Jadi kalau ikan pari ini yang kecil-kecil yang kita temukan itu bisa biasanya dibuat untuk ikan-ikan kering ya, ikan-ikan asin ya, dan tulangnya itu bisa dimakan ya, karena tulangnya tulang lawan ya. Nah, itulah jenis-jenis ikan yang kita lihat untuk khusus untuk ikan-ikan yang bertulang rawan. Nah, kemudian nanti materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang olahan-olahan dari ikan-ikan yang bertulang rawan ini. Tetap sehat, tetap semangat. Pekan berikutnya kita akan ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.